Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya teman-teman, pada kesempatan malam hari ini kembali lagi bersama saya Reza dan Negara, mahasiswa keperawatan tingkat 3 program studi sarjana terapan keperawatan dan profesional. Di sini saya akan menjelaskan lagi mata kuliah keperawatan jiwa tentang asuhan keperawatan pada pasien gangguan jiwa dengan risiko perilaku kesat. Oke, next. Baik, pengertiannya ialah perilaku yang dapat melukai secara fisik maupun psikologis diri sendiri, orang lain, lingkungan, verbal dan non-verbal. Itu merupakan pengertiannya. Next. Lanjut, adapun tanda dan gejalanya yang bisa kita lihat ada beberapa gambar di sini. Jadi saya akan menjabarkan terlebih dahulu. Tanda dan gejalanya ialah muka merah dan tegang, bicara kasar dan nada tinggi, pandangan mata tajam, mengancam secara verbal, mengatupkan rahang, melempar barang dan juga memukul serta mondar-mandir. Itu merupakan tanda dan gejalanya dari risiko perilaku kekerasan. Boleh next? Nah, adapun etiologinya ataupun penyebabnya, yang pertama faktor predisposisi. 1. Psikologis, yang dimana kegagalan dan masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan. Yang kedua, perilaku enforcement, yang diterima saat melakukan kekerasan dan sering mengobservasi kekerasan. Nah, yang ketiga ini social budaya, di mana budaya tertutup dan membalas secara diam, pasif, agresif, dan kontrol sosial tidak pasif. Dan yang keempat ini neurologis, ialah kerusakan sistem limbik, lobus frontal, temporal, dan ketidakseimbangan neurotransmitter. Next. Nah, sedangkan faktor spesifikasinya, 1. Klien, yang dimana kelemahan fisik atau penyakit fisik, keputusasaan dan percaya diri yang kurang. Yang kedua ialah lingkungan, dimana terjadinya ribut pada kritikan yang mengarah pada penghinaan dan kehilangan dari diri sendiri. Dan yang ketiga ialah interaksi sosial, dimana interaksi yang provokatif dan konflik. Boleh lanjut? Nah, jadi tadi adalah etiologinya, dimana di sini ada perasaan marah adalah normal untuk setiap individu, namun perilaku yang dimanifestasikan oleh perasaan marah tersebut dapat berfluktuasi dalam rentang adaptif dan maladaptif. Nah, di sini ada rentang respon marah, bisa kita lihat ada garis ya, yang dimana respon adaptif ini ada terdiri dari asertif, frustasi, yang di tengah-tengah respon adaptif antara respon maladaptif itu adalah pasif. Nah, pada respon maladaptif itu terdiri dari agresif dan juga kekerasan. Itu merupakan dampak dari rentang respon marah. Boleh next? Nah, adapun cara mengatasi marah atau emosi, yang pertama tarik nafas dalam. Nah, dengan tarik nafas dalam, mungkin kita bisa menahan ataupun mengatasi marah pada saat juga situasi dan kondisi kita. Dan juga kita bisa memukul kasur dan bantal. Itu merupakan cara untuk kita menghindari atau mengatasi bagaimana pada saat kita mengalami suatu kemarahan ataupun situasi kita lagi emosi. Nah, yang ketiga itu mengungkapkan secara verbal. Kita bicarakan saja tanpa melukai fisik, tanpa kita menghancurkan barang. Yang keempat itu secara spiritual. Nah, pada secara spiritual ini, mungkin teman-teman bagi yang Islam itu bisa kita dengar murabah, bisa sama-sama kita sholat, sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir ini ialah minum obat. Mungkin kalau misalnya kita ada ketergantungan obat ataupun yang bisa membuat kita marah karena kita tidak mengkonsumsi obat tersebut, maka hendaklah kita harus minum obat. Boleh next? Nah, pohon masalah dari perilaku kekerasan itu yang pertama itu ketidakefektifan coping individu, yang dimana respon maladaptif yang bisa juga disebabkan secara halusinasi yang bisa menyebabkan kenaikan yaitu perilaku kekerasan atau problem. Ya, didapatkan suatu problem masalah ataupun masalah yang akan kita hadapi ialah risiko mencederai diri sendiri, orang lain dan juga lingkungan akibatnya. Boleh next? Nah, adapun pengkajiannya, pada saat kita menemukan suatu
pasien di mana terjadinya risiko perilaku kekerasan. Yang pertama kita harus lihat identitas pasien, baik itu dari nama, umur, dan lain-lainnya. Yang kedua, alasan masuknya biasanya berperilaku aneh seperti marah-marah tanpa sebab, menyakiti diri sendiri dan orang lain, serta merusak lingkungan yang ada di sekitar gitu. Dan yang ketiga ini faktor predisposisi, ada riwayat kelahiran dan tumbuh kembangnya, riwayat pendidikan, riwayat kerjaan, penggunaan waktu, hubungan antar manusia. Boleh next? Nah, penyakit yang pernah diderita, lanjut ya, riwayat gangguan jiwa di masa lalu, pengobatan sebelumnya, kekerasan dalam keluarga, trauma karena aniaya fisik atau tindakan kriminal. Yang keempat, apakah ada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, mungkin ada problem-problem di masa lalu yang tidak menyenangkan. Yang kelima ini, bagaimana keadaan fisik lain secara umum, suhu, nadi, tensi pernapasan, tinggi badan, berat badan, serta keluhan fisik lainnya. Yang ketujuh, bagaimana kondisi psikososial kalian, program keluarganya, konsep diri kalian, hubungan sosial kalian, dan juga yang terakhir itu spiritual pada kalian gitu. Boleh next? Nah, di mana dari hasil penjabaran dan juga penjelasan tadi, dari hasil juga pengkajian, maka didapat dua masalah keperawatan teman-teman yang kita lihat pada gambar ini. Yang pertama itu ialah risiko perilaku kekerasan terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua ini merupakan gangguan konsep diri atau harga diri rendah. Boleh next? Nah, untuk strategi pelaksanaan, tindakan perawatan untuk pasien bertujuan ialah pasien dapat mengidentifikasi penyebab perilaku kekerasan, pasien dapat mengidentifikasi tanda-tanda perilaku kekerasan, pasien dapat menyebutkan jenis perilaku kekerasan pernah dilakukannya, pasien dapat menyebutkan akibat dari perilaku kekerasan yang pernah dilakukannya, pasien dapat menyebutkan cara mencegah dan mengontrol perilaku kekerasan, pasien dapat mencegah dan mengontrol perilaku kekerasan secara fisik, spiritual, sosial dengan terapi psikofarmaka. Boleh next? Nah, adapun untuk tabel penilaian kemampuan pasien dan keluarga dengan mengatasi pada masalah perilaku kekerasan, nomor yang ada kemampuan dan juga tanggalnya. Untuk yang pertama itu ada pasien, seperti tanggal 1 itu SP1 yang pertama menyebutkan penyebab perilaku kekerasan, yang kedua menyebutkan tanda gejala perilaku kekerasan, menyebutkan perilaku kekerasan yang dilakukan, yang keempat menyebutkan akibat perilaku kekerasan, menyebutkan cara mengontrol perilaku kekerasan, yang kelima mempraktikkan latihan cara mengontrol fisik 1. Next. Untuk sikap perilaku kekerasan yang kedua yang itu mempraktikkan latihan cara fisik 2 dan memasukkan ke dalam jadwal. Untuk yang ketiga itu mempraktikkan latihan cara verbal dan memasukkan ke dalam jadwal, mempraktikkan latihan cara spiritual dan memasukkan ke dalam jadwal, mempraktikkan cara minum obat dan masukkan juga ke dalam jadwal. Boleh next? Boleh next? Oke, boleh lanjut. Yang tadi ada mengevaluasi jalur kegiatan harian pasien. Nah, sampai dengan yang kelima itu mengevaluasi jadwal, menganjurkan pasien memasukkan latihan ke dalam jadwal kegiatan harian. Boleh lanjut lagi? Boleh next? Nah, itulah tadi merupakan suatu penjelasan bagaimana seseorang itu dengan gangguan risiko perilaku kekerasan atau RPK. Yang di sini adalah suatu kalimat yang memimpin wanita bukan akalnya, melainkan hatinya. Bahkan jadi suatu statement, suatu pernyataan di mana katanya wanita itu bukan yang memimpin pada akalnya, melainkan pada hatinya. Terima kasih sebelumnya teman-teman yang telah menyaksikan, yang telah mendengar penjelasan dari materi saya mengenai perilaku kekerasan pada pasien gangguan jiwa. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian penjabaran ada kekeliruan dan ada salah-salah dalam memberikan pernyataan. Saya Rezonal,
mohon bantuannya untuk video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.